Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Renungan bagi kita pada hari ini Rabu 28 Februari 2024. Diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Luar biasa ini. Orang kaya yang sengsara. Biasanya yang sengsara itu orang miskin, bukan orang kaya. Orang kaya selalu bahagia. Tapi ternyata Yakobus memberikan peringatan yang sangat berbeda. Orang kaya, siap-siaplah menghadapi sengsaramu. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Yakobus mengembangkan gagasan tentang perlunya ketergantungan penuh pada Tuhan, bukan pada harta. Tapi dalam nats kita Yakobus 5 ini secara khusus menegur dan memberikan peringatan keras tentang apa yang terjadi jika kita selalu mengejar uang dengan menjadi kaya dan hidup mandiri tanpa Tuhan. Kekayaan memang sering menjadi penghambat bagi kerajaan Allah. Mengejar kekayaan seringkali merupakan motivasi bagi setiap kemungkinan melakukan dosa. Nas kita berkata, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Alkitab tidak anti terhadap orang kaya dan tidak mengutuk kekayaan. Alkitab juga tidak mengajarkan bahwa semua orang kaya atau yang memiliki harta yang melimpah adalah orang berdosa. Masalahnya bukan pada harta dan kekayaannya, tapi hasrat cinta akan kekayaan. Bukan kekayaan yang dikutuk, tetapi sikap serakah dan perbuatan-perbuatan mengerikan yang dihasilkan oleh kekayaan itu. Kemakmuran dapat menyebabkan kecerobohan dan ketidakpekaan. Maka Yakobus berbicara dalam nas ini kepada mereka yang bukan hanya sebagai orang kaya, tetapi sekaligus orang jahat yang tidak hanya berkubang dalam kekayaan, tetapi juga menyalahgunakannya untuk kesombongannya, untuk kemewahannya, untuk penindasan dan kekejaman bagi orang lain, bahkan orang yang berkekurangan. Yakobus menemukan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan upah dari hasil jerih mereka dari orang kaya. Orang-orang yang menderita secara fisik akibat penganiayaan dari kekuasaan, dari orang-orang yang berharta banyak dan lain sebagainya. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan tidak tuli terhadap jeritan ketidakadilan dan penindasan orang-orang kecil. Tetapi ada masa di mana mereka akan meratap karena kehilangan segala harta yang dikumpulkannya. Dan Allah akan menghakimi dosa-dosa orang kaya pada waktunya. Ketamakan itu menggerogoti daging kita seperti api. Harta terkuras yang ditimbun justru akan menjadi saksi melawan mereka pada hari penghakiman. Inilah akibat dari keberdosaan hati manusia yang telah memperoleh semua kekayaan duniawi secara sia-sia. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati agar tidak terjerat dalam sikap serakah dan tamak. Karena ketamakan menghasilkan kesengsaraan. Ketamakan berbisik di telinga kita bahwa kita
akan lebih bahagia jika mempunyai lebih banyak uang, harta benda, atau bahkan jika kita lebih berkuasa. Namun Alkitab mengatakan kita untuk hanya percaya kepada Allah, bukan pada kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa cara mengatasi ketamakan adalah hanya dengan menjauhinya dan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sahabat rohani yang baik hati, rasa cukup dan kemurahan hati berlawanan dengan ketamakan. Ketika kita belajar bersyukur atas apa yang kita miliki dan dengan murah hati berbagi dengan orang lain, kita akan menemukan bahwa pengenalan akan Tuhan adalah sumber kepuasan sejati. Dan kita mendapati bahwa Tuhanlah harta terbesar dalam hidup kita. Karena semua yang kita miliki, bahkan kekayaan, adalah juga akan sirna. Saudara-saudaraku, sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, pesan yang sangat berharga dari renungan ini adalah hati-hati menggunakan apapun yang ada pada kita supaya kita memperoleh upah yang bahagia dari surga. Pertumbuhan rohani ditemukan dalam berbagai hal, bukan menimbun harta. Berbagi dengan kesabaran dan doa. Jika Allah telah memberkati kita dengan harta, pilihlah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan orang-orang yang miskin dan menderita. Gunakan kekayaan yang Tuhan berikan untuk memajukan kerajaan Tuhan di dunia ini. Namun, hal itu hanya bisa terjadi jika kita kaya dalam manusia dan kaya di hadapan Allah. Maka jangan mencari harta yang sia-sia di dunia ini, tapi carilah harta yang kekal, karena itu lebih bermakna dan lebih berharga daripada segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin.